Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang Spanyol menyebutnya Buenas tardes y bienvenidos. Jadi selamat sore dan selamat datang. Saya bergembira sekali Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik, bisa menginjakkan kaki di Wisma Duta di Madrid ini, karena ini milik kita. Dan begitu juga KBRI, alhamdulillah sudah milik kita, karena belum semua duta besar atau kedutaan kita di berbagai negara sudah memiliki sendiri kedutaan maupun wisma. Melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan di pembukaan, ini sekaligus untuk menyemangati adik-adik semua. Beranilah bermimpi, karena mimpi itu akan melahirkan imajinasi. Imajinasi itu akan melahirkan obsesi, dan obsesi itu akan melahirkan energi. Jadi saya sudah merasakan betul ya. Saya ini kan anak kampung, orang tua saya, ayah dan ibu itu tidak lulus SD ya, tapi bisa sampai ke Madrid ini karena mimpi. Jadi saya perlu ceritakan, saya kira belum pernah atau jarang sekali saya menceritakan ini. Jadi waktu saya SMP dan SMA itu, saya kan tinggal di Singaraja. Saya itu kursus bahasa Inggris dengan orang Belanda. Tapi kursus saja merasa tidak cukup. Jadi saya sering praktek di Lovina. Pantainya Singaraja itu yang ada turisnya banyak, itu Lovina. Nah, setiap libur itu saya ke Denpasar, ya, ke Sanur dan Kute. Nah, satu saat saya bertemu dengan mu'alaf turis dari Australia. Kemudian saya dikasih hadiah kaset. Nah, itu penyanyinya namanya Julio Iglesias. Bagi yang seusia saya tahu itu, belum tentu tahu. Nah, ada lagu dari salah satu favorit, itu kan koleksi lagu-lagu terbaik Julio Iglesias itu, yang saya sangat suka. Kira-kira bisa menebak nggak lagunya, judulnya apa? Yang bisa saya kasih hadiah. Judulnya itu Historia, atau orang Spanyol nyebutnya Historia de un Amor. Nah, itu bagi yang sudah baca novel saya di beranda Istana Alhambra, itu saya tulis. Nah, bagi yang belum, sekarang kan ada YouTube, coba dilihat, itu tidak tahu sejauh mana saudara bisa merasakan kenapa lagu itu melahirkan mimpi. Dan sejak itu saya membayangkan bagaimana saya bisa ke Spanyol. Saya sebetulnya saat ini ke Spanyol ketika menjadi dubes sudah yang keempat kalinya ya. Jadi 2 kali ketika saya di Komisi 1, saya ditemani istri saya juga, itu turun di Maruko, kemudian nyebrang naik feri, karena niatnya itu Napaktilas
dari perjalanan perjuangan Tariq bin Ziyad. Nah, kemudian sekali ketika saya ke Amerika sendiri, saya stopover di sini 2 malam, dan yang keempat kali jadi dubes. Nah, saya kira itu yang saya ingatkan kepada adik-adik khususnya, ya. Cobalah bermimpi, berani bermimpi. Nah, saya itu sekarang saya buka rahasia kenapa saya bisa menulis novel cukup banyak, ya. Dan yang terakhir saya kira novel saya yang kelima yang belum dipublikasikan, dengan judul Rempah-Rempah sebagai Jembatan Antara Timur dan Barat. Nah, novel itu imajinasi, ya. Tanpa imajinasi tidak mungkin bisa menulis novel. Dan saya juga mau buka rahasia sama adik-adik sendiri, kan. Saya itu sangat romantis. Lada percaya. Melankolis. Iya. Iya. Jadi hanya orang yang punya romantisme tinggi dan melankolis bisa menulis novel. Nah, coba saudara baca ayat-ayat cinta, ya. Itu Habibur Rahman El-Siraji. Kenapa dia nulis itu? Ya, saya udah 7 kali ke Kairo. Ya, dia itu punya imajinasi, ingin punya pacar orang Mesir. Nah, gitu. Kemudian tinggal di apartemen di tepian Sungai Nil. Itu apartemen yang paling mahal, tepian Sungai Nil. Dan itu tidak kesampaian. Nah, karena itu dituangkan di dalam novel. Nah, begitu juga Andrea Herata, Laskar Pelangi itu kan imajinasi, fiksi, walaupun berdasarkan pada fakta dan data-data di lapangan. Nah, nanti saya akan hadiahi, walaupun sebagai simbol, ya, kepada PP Muhammadiyah, novel saya yang berjudul Safari. Ya. Diambil dari bahasa Arab, ya, yang berarti perjalanan. Tapi saya memaknai itu sebagai petualanganku. Nah, itu sebetulnya kan imajinasi saya, mimpi saya ingin kuliah di luar negeri tidak kesampaian. Nah, saya hanya short course saja di Jepang berapa kali, ke Amerika, terus ke Eropa. Nah, itu kemudian saya mendengarkan suka duka teman-teman yang kuliah di luar negeri, dan itu saya rekam, ya. Dan itu saya tulis waktu saya masih sekjen PP Pemuda Muhammadiyah. Tapi yang edisi terbaru sudah saya update, ya. Nah, nanti Pak Suyuti mewakili, ya, karena semua itu mudah didapat di Google Play Book Store, ya, murah dan gampang. Nah, ini saya kira kalau bicara novel saya yang paling relevan dengan adik-adik, nah coba lihat deh, ya, Safari itu, karena bercerita tentang bagaimana seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri tapi sekaligus juga sebagai aktivis. Ada kisah cintanya. Nah, gitu. Jadi saya mendengar dari sejumlah teman yang masih single, yang kuliah di luar negeri, mimpinya itu kan diambil mantu oleh dubes. Itu saya tulis di Safari. Nah, coba saudara nanti baca, ya. Nah, yang lain dalam kesempatan berharga ini saya ingin mengingatkan, ya, bahwa potensi dakwah di Uni Eropa ini besar sekali, terbuka sekali. Nah, khususnya bagi organisasi modern
yang bernama Muhammadiyah. Karena faham keagamaan Muhammadiyah yang kompatibel dengan isu-isu aktual ya, seperti demokrasi, HAM, prinsip meritokrasi, kemudian emansipasi dan seterusnya. Muhammadiyah itu kompatibel. Dan banyak faham keagamaan, apakah di Timur Tengah ataupun di Asia Selatan, itu masih tidak kompatibel. Dan itu yang menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang cukup serius di sejumlah negara Eropa. Nah, itu saya kira tidak terjadi kalau orang Indonesia yang berdiaspora di Eropa, apalagi Muhammadiyah. Saya udah tes ke sejumlah pihak. Nah, apalagi akhir-akhir ini saya sangat aktif untuk mendekati berbagai komunitas di sini, baik yang menamakan dirinya atau lembaganya interfaith atau interculture. Itu sangat welcome dan sangat berharap ya, orang-orang Indonesia bisa lebih banyak berkiprah di sini. Nah, Uni Eropa ini kalau dilihat geografis itu lebih kecil dari Indonesia. Dan Uni Eropa ini sudah menjadi semacam negara. Karena apa? Semua negara yang menjadi anggota Uni Eropa itu memiliki anggota parlemen di Brussel, dan bahkan ada eksekutifnya. Nah, jadi Menlunya Uni Eropa yang sekarang suaranya sangat vokal didengar itu namanya Joseph Borrell. Nah, dia bahkan sudah memberikan deadline bahwa tanggal 21 Mei Spanyol dan sejumlah negara Uni Eropa akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Itu Menlunya. Nah, kalau kita lihat secara geografis dari satu ibu kota ke ibu kota lain di Uni Eropa ini rata-rata perlu waktu hanya 1,5 jam sampai 2 jam saja. Jadi kecil sekali ya. Nah, karena itu coba ini disadari bagi teman-teman yang berasal dari Indonesia, apalagi belum pernah menginjakkan kaki di Uni Eropa, itu psikologinya itu tidak menyadari. Dan ini harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk memperluas dakwah kita. Yang lain yang saya perlu ingatkan pada adik-adik sekalian, bahwa bangsa Eropa atau Barat secara keseluruhan, karena sekarang Australia, New Zealand, Kanada, Amerika itu kan semua dianggap sebagai Barat ya, walaupun secara geografis ada di timur. Nah, mereka itu maju karena belajar dari umat Islam. Jadi tahun 720 umat Islam mulai menginjakkan kaki di Andalusia. Nah, umat Islam saat itu membawa peradaban yang lebih maju dari Eropa. Di antara yang dibawa adalah sains dan teknologi. Ini bermula dari kisah Harun al-Rashid yang mencintai buku, kemudian membuat perpustakaan yang luar biasa hebat di Baghdad sebagai khalifah dari Bani Abbasiyah, dan dilanjutkan anaknya yang bernama Al-Ma'mun ya, membuat apa yang disebut dengan Baitul Hikmah. Kalau saya baca banyak buku sejarah, Baitul Hikmah ini oleh penulis-penulis Muslim itu disebut sebagai lembaga penerjemah.
Sebetulnya itu tidak salah, tapi tidak akurat. Karena dari bacaan saya, yang saya baca itu lebih tepat disebut dengan pusat riset. Dan salah satu produknya adalah menerjemahkan buku-buku karya dari India, dari Cina, dari Yunani, dari Persia, dan seterusnya, yang pada waktu itu ditulis sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Dan kemajuan khususnya bidang sains, teknologi, termasuk sosial dan lain sebagainya, filsafat, kedokteran, itu tidak saling berinteraksi. Jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Nah, sejak lembaga ini didirikan, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh orang India yang di-hire khusus, ya, oleh orang Cina yang di-hire khusus, orang Yunani yang di-hire khusus, dan kemudian terjadi integrasi. Dan disitulah melahirkan ilmu-ilmu baru seperti ilmu astronomi, ilmu optik, ilmu matematik, dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu baru yang lahir di Baghdad. Nah, karena kesamaan bahasa itu kemudian dibawa ke barat oleh Bani Umayyah yang berkuasa di Cordova ini. Disitulah awal ceritanya orang barat belajar sains dan teknologi. Puncaknya itu Renaissance sekitar abad ke-17. Itu sebabnya, rahasianya, ya, kenapa yang memulai Renaissance itu adalah Italia dan Prancis. Karena secara geografis dia sangat dekat dengan Spanyol. Walaupun banyak penulis Barat, termasuk banyak orang Spanyol sendiri, tidak mau mengakui itu, ya. Tapi fakta-fakta, dan bagi mereka ilmuwan yang serius, mereka mengakui. Nah, sekarang saatnya kita belajar kembali dari Barat. Tidak ada salahnya. Kita harus berbesar hati, ya. Karena apa yang diajarkan oleh umat Islam dulu sudah dikembangkan Barat jauh sekali. Dan puncak kejayaan Barat setelah Renaissance itu adalah Perang Dunia Pertama. Itu harus kita pahami, harus kita sadari. Nah, karena itu saya mengajak adik-adik, ya, khususnya aktivis Muhammadiyah, untuk bagaimana sains dan teknologi ini juga menjadi perhatian bagi perguruan tinggi kita, bagi adik-adik yang mempunyai potensi untuk mengambil S2, S3 di bidang sains teknologi. Ya, Eropa ini masih tetap sangat unggul, walaupun dalam sejumlah hal Amerika sudah lebih maju. Tetapi Jerman itu kalau bicara sains teknologi, anak saya itu sempat 6 bulan di Jerman, ya, kuliah di situ. Saya merasakan betul, ya, bukan saja dari bacaan saya, tapi dari pengalaman dia menimba ilmu di Jerman itu. Kalau bicara masalah sains teknologi, coba aja lihat mobil-mobilnya, ya, ya, itu mobil-mobil Jerman masih sangat unggul. Nah, itu sebabnya tadi pagi saya mention bagaimana Islam berkemajuan Muhammadiyah itu bisa lebih ditukikkan, bisa lebih ditajamkan. Jadi kalau selama ini Islam berkemajuan menjadi Islam yang melek sains dan teknologi. Karena saya berkeyakinan betul, ya, kemajuan sebuah bangsa, kemajuan ekonomi sebuah bangsa, kemajuan militer sebuah bangsa, kemajuan politik sebuah bangsa saat ini dan ke depan tidak bisa dipisahkan dari kemampuan bangsa dan negara itu menguasai sains dan teknologi. Nah, saya kira perguruan tinggi Muhammadiyah lebih dari siap. Hanya saja ini harus di guidance oleh PP Muhammadiyah. Nah, saya sempat bercerita ke Pak Suyuti
tahun 95 saya sudah menjadi Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah. Tapi menurut hemat saya sekarang sudah saatnya bahwa Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah tidak ditaruh di bawah, ya, tapi diangkat sehingga menjadi bagian dari PP Muhammadiyah. Jadi rapat-rapat dalam mengambil kebijakan itu ikut bicara, tidak subordinat seperti sampai sekarang. Selain itu juga mudah-mudahan sekarang sudah berubah, tapi setahu saya belum berubah. Jadi hubungan luar negeri di PP Muhammadiyah itu boleh membuat program apa saja, tapi nggak ada budgetnya, nah, gitu. Iya, ini ibarat disuruh mengail ikan, tidak dikasih umpan, ya. Ya mana mungkin, atau kalau dapat ikan itu tidak bisa dapat ikan besar, karena kalau kita mau mengail ikan yang besar, umpannya juga harus besar. Nah ini saya kira pesan khusus ke Pak Suyudi, dan saya percaya karena beliau diutus khusus oleh Ketua PP Muhammadiyah, tolong nanti disampaikan ke Pak Haidar beberapa catatan saya. Tolong urusan luar negeri tidak lagi menjadi subordinat, tapi diangkat di level PP sehingga rapat-rapat anggota PP khusus yang 13 itu, ya, itu bisa membicarakan masalah ini. Saya kira itu beberapa pesan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk mengelaborasi, ya, nanti silakan manfaatkan forum dialog. Saudara boleh tanya apa saja, boleh juga memberikan masukan apa saja, ya, untuk nantinya dibawa oleh-oleh ke Jakarta oleh Pak Suyudi. Saya yakin betul Pak Suyudi ini dikirim khusus memang untuk membawa oleh-oleh yang berarti. Nah selama ini saya ngirim ke Pak Haidar dalam bentuk YouTube saja gitu, dan dalam sejumlah hal saya ngecek ini, dilihat, dibaca, ya, ditangkap atau tidak. Nah ternyata dilihat, dibaca. Nah harapannya kehadiran saudara-saudara sekalian di Madrid ini bisa mengkristalkan, ya. Dan ini saya kira beberapa pointers dari saya, nanti saudara-saudaraku sekalian bisa memperkayanya sehingga Pak Suyudi nanti pulang ke Jakarta betul-betul memberikan manfaat yang sangat besar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.